saya Nurrahmi Briliana, NIM 1919-1050-1030 dari kelas kependudukan B, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan memberikan video mengenai kependudukan di Indonesia, sekaligus untuk menyelesaikan UAS kependudukan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT Kap, dengan Ibu Nunung Nuring Hayati, STMT. Nah, langsung saja kita mulai videonya dan langsung ke soal yang pertama. Nah, sekarang kita memasuki ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk ke dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan tersebut, muncullah permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Lalu yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Lalu yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Lalu yang keempat yaitu angka pengangguran yang tinggi, dan yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Nah, jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut beserta dengan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan soal yang pertama tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara dengan urutan keempat besar penduduk terbanyak di dunia. Nah, oleh karena itu muncul permasalahan mengenai kependudukan yang ada di Indonesia, yaitu terdapat 5 permasalahan pokok yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Lalu yang kedua yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Lalu yang ketiga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya yang kurang memadai. Lalu yang keempat yaitu angka pengangguran yang tinggi, dan yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu terdapat faktor-faktor penyebab dari permasalahan tersebut dan juga solusi yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu ketersediaan pangan yang terbatas. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak menyebabkan kebutuhan pangan di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu harus diimbangi dengan lahan pertanian yang mencukupi. Nah, kebutuhan pangan masyarakat itu seperti bahan-bahan pokok yang ada di gambar seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab dari ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang semakin cepat. Saat ini sedang memasuki era revolusi 4.0 dan society 5.0, sehingga perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun menjadi sangat cepat. Inilah yang menyebabkan lahan pertanian terus berkurang setiap tahunnya. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk yang semakin banyak. Itulah yang menyebabkan kebutuhan bahan pangan semakin meningkat. Jika dulu masih dalam era swasembada pangan pada tahun 1980-an, saat itu Indonesia didominasi dengan adanya anak-anak. Sedangkan saat ini Indonesia didominasi dengan usia produktif. Tentunya kebutuhan bahan pangan antara anak-anak dengan usia yang produktif tentulah berbeda. Lebih banyak kebutuhannya saat ini. Secara umum sudah membutuhkan bahan pangan yang lebih banyak. Apalagi ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang semakin banyak. Lalu faktor penyebab yang ketiga yaitu usia muda tidak banyak yang tertarik menjadi seorang petani. Oleh karena itu, petani di Indonesia lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang sudah tua. Karena pertanian di Indonesia didominasi oleh orang-orang yang sudah tua, maka tingkat produktivitas dari hasil pertanian Indonesia itu masih kurang. Ditambah lagi, alat-alat pertanian di Indonesia masih tergolong kurang canggih dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju. Nah, solusi dari permasalahan yang pertama tadi yaitu kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang modern agar pertanian di Indonesia dapat meningkat, baik dari segi kualitas dan juga kuantitasnya. Lalu solusi selanjutnya yaitu
pemerintah dapat melakukan pengontrolan terhadap perpindahan penduduk. Jadi, kepadatan penduduk itu jangan diarahkan di tempat yang subur, sehingga lahan yang subur itu dapat difungsikan sebagai lahan pertanian dan menghasilkan bahan pangan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi yang terakhir berupa pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, petani di Indonesia mayoritas sudah tua, sehingga diperlukan pengembangan sumber daya manusia agar anak-anak muda yang berusia produktif mau menjadi seorang petani dan tidak malu untuk menjadi seorang petani. Peran dari pemuda ini nantinya bisa meningkatkan hasil dari pertanian itu sendiri, karena pemuda dinilai lebih produktif daripada usia yang sudah tua. Selain itu, golongan muda atau usia produktif dinilai lebih paham terhadap perkembangan teknologi. Usia produktif mampu menggunakan teknologi untuk perkembangan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan yang kedua yaitu berupa sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Sarana perumahan tempat tinggal yang kurang memadai ini banyak ditemukan di kota-kota besar. Contohnya seperti ini, dan ini. Nah, itu tadi contoh dari perumahan di pinggiran sungai, lalu di pinggiran rel kereta api yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini banyak ditemukan karena kepadatan penduduk di kota-kota besar tersebut. Nah, beberapa faktor penyebab dari adanya pemukiman kumuh atau pemukiman kurang memadai tersebut yaitu yang pertama karena persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga penduduk tersebut memadati perkotaan tersebut saja. Nah, biasanya penduduk memadati tempat tersebut dikarenakan adanya faktor adanya tempat kerja, adanya industri, faktor perdagangan dan jasa, dan pusat-pusat pemerintahan lainnya. Nah, faktor selanjutnya yaitu sulitnya mencari pekerjaan, sehingga masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup, dan akhirnya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat yang seadanya. Nah, selanjutnya karena pendapatannya yang kecil, maka faktor penyebab selanjutnya yaitu sulitnya untuk mencicil rumah atau menyewa rumah di tempat yang layak huni. Oleh karena itu, butuh peran dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Nah, faktor penyebab yang selanjutnya yaitu semakin sempitnya lahan pemukiman yang ada di perkotaan. Semakin banyaknya penduduk tentunya menyebabkan semakin banyak permintaan atau kebutuhan akan lahan yang nantinya digunakan sebagai pemukiman. Jumlah penduduk yang semakin banyak ini tidak dapat diimbangi dengan jumlah lahan, karena lahan itu jumlahnya tetap, sedangkan jumlah penduduk menjadi semakin banyak setiap tahunnya. Sehingga diperlukan beberapa solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan mengenai terjadinya pemukiman atau tempat tinggal yang kurang memadai ini. Contohnya saja, solusi yang pertama yaitu membangun rusunawa atau rumah susun. Nah, pembangunan yang ada di Indonesia saat ini banyak yang horizontal daripada vertikal, sedangkan lahan yang dimiliki semakin terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, adanya rumah susun ini merupakan tindakan dari pembangunan secara vertikal dan bentuk dari pemaksimalan penggunaan lahan. Nah, solusi yang kedua yaitu membentuk kampung hijau. Nah, kampung hijau ini digunakan sebagai penyeimbang lingkungan, dikarenakan lingkungan saat ini yang semakin padat haruslah diimbangi dengan adanya ruang terbuka hijau. Nah, solusi yang selanjutnya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan subsidi terhadap perumahan. Nah, ini dapat dimanfaatkan bagi yang ingin membeli tempat tinggal dengan harga yang lebih murah. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga mengenai fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan juga fasilitas lainnya yang kurang memadai. Nah, di Indonesia masih sering sekali terjadi permasalahan seperti ini. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu diantaranya besarnya biaya dalam pembangunan fasilitas, baik fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga jumlah dari fasilitas tersebut jumlahnya masih terbatas. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu kendala terkait pembangunan infrastruktur yang dikarenakan adanya pembebasan lahan. Nah, jumlah lahan yang dimiliki di Indonesia sangatlah terbatas. Akan tetapi,
kebutuhan akan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya tersebut haruslah berjalan seiring dengan pertambahan jumlahnya penduduk. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa solusi yang dapat dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, yaitu perbaikan perekonomian negara, sehingga negara mampu membangun fasilitas-fasilitas tersebut yang baru dengan kondisi yang layak. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sarana prasarana yang sebelumnya sudah dimiliki. Jadi, jika sebelumnya sudah terdapat fasilitas kesehatan, haruslah ditingkatkan perawatan dari bangunannya, lalu dari segi operasionalnya, dan juga untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya juga diperlukan peningkatan dari kualitas dan juga kuantitas pengoperasiannya. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang keempat, angka pengangguran yang tinggi. Pengangguran ini banyak ditemukan di Indonesia, bahkan sampai sekarang masih juga belum terselesaikan. Nah, pengangguran ini banyak sekali permasalahannya, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakatnya sendiri. Nah, faktor penyebab dari angka pengangguran yang tinggi ini yang pertama karena kualitas penduduknya yang rendah. Dapat diketahui tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan Indonesia sampai menerapkan wajib belajar 12 tahun agar minimal penduduk di Indonesia dapat mengenyam bangku sekolah sampai dengan SMA. Akan tetapi masih banyak masyarakat di pinggiran-pinggiran kota yang belum dapat mengenyam pendidikan sampai dengan 12 tahun. Oleh karena itu, banyak sekali pengangguran di Indonesia dan belum terselesaikan sampai saat ini. Selanjutnya, faktor penyebab yang selanjutnya karena sulitnya persaingan pada dunia kerja. Tingkat pendidikan yang rendah itulah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia sulit untuk bersaing pada dunia pekerjaan. Pada segi keahlian, belum banyak yang memiliki keahlian khusus sehingga tidak dapat mendirikan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini berhubungan dengan faktor penyebab yang selanjutnya, yaitu tingginya ketergantungan. Sehingga masyarakat di Indonesia ini memiliki ketergantungan terhadap pemerintah dan juga para pengusaha. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang keempat tadi, terdapat beberapa solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu adanya program transmigrasi, yaitu pemerintah mengirimkan orang dari kota yang padat ke kota yang lebih jarang penduduknya. Nah, diharapkan nantinya di tempat tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan di tempat tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya BLK. Nah, pada BLK ini masyarakat atau penduduk Indonesia diberikan pelatihan agar dapat memiliki keterampilan khusus dan nantinya mendirikan lapangan pekerjaan baru. Solusi yang selanjutnya yaitu pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang baru dengan adanya seperti industri-industri baru, lalu adanya kegiatan perdagangan dan jasa, dan pada sektor-sektor yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan yang kelima. Permasalahan ini mengenai angka kriminalitas yang tinggi. Angka kriminalitas yang tinggi ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu ekonomi. Himpitan dari kondisi perekonomian yang tinggi itulah yang menyebabkan kriminalitas yang semakin tinggi pula di masyarakat. Selanjutnya yaitu karena pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan khusus. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang layak dan masyarakat menjadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya masyarakat memilih melakukan tindakan kriminal ini. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu faktor dari lingkungan. Laku manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar akan memberikan dampak terhadap tingkah laku masyarakat yang ada di tempat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi untuk menyelesaikan tindakan kriminal yang ada di perkotaan khususnya. Yaitu yang pertama, yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga. Selanjutnya, menambah jumlah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan tindakan kriminal tersebut sebagai pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya, menambahkan sarana prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok-pelosok, sehingga kebutuhan sosial ekonomi dari masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus melakukan tindakan kriminalitas. Nah, selanjutnya yaitu pada soal yang kedua,
Dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Nah, soal yang kedua yaitu mengenai dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini merupakan jumlah pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan juga migrasi, yang dapat dihitung dengan rumus fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Lalu, pertumbuhan penduduk ini dalam suatu negara erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana formulanya yaitu investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, pada setiap formula tadi terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Jika tingkat fertilitas tinggi dengan tingkat mortalitas yang rendah dan juga migrasi nol, maka akan terjadi peningkatan penduduk. Hal ini yang akan berpengaruh terhadap tingkat investasi dan juga konsumsi penduduk. Tentu saja, semakin besar jumlah penduduk, maka kebutuhan akan public good yang harus disediakan oleh pemerintah juga akan semakin besar. Semakin besar barang dan juga jasa yang harus disediakan oleh pemerintah, maka beban yang harus ditanggung oleh pemerintah juga akan semakin besar pula. Nah, pada saat public good ini dibiayai oleh pemerintah, public good ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena akan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Indonesia, sehingga pada segi pembangunannya investasi akan naik dan juga pertumbuhan ekonomi ikut naik. Lalu pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan dampak yang negatif pula terhadap pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan penduduk ini diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan human capital atau modal manusia yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dapat pada bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pelatihan. Jadi, pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, meningkatkan kesehatan, dan juga memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Rendahnya mortalitas ini akan menunjukkan semakin tingginya angka harapan hidup yang dimiliki oleh Indonesia, yang artinya tingkat dari pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia sudah semakin baik. Akan tetapi, jika mortalitas itu tinggi dengan fertilitas yang rendah dan juga migrasi yang nol, maka akan menyebabkan jumlah penduduk menjadi semakin turun. Jika jumlah penduduk yang turun ini akan menyebabkan dampak pula terhadap perekonomian di Indonesia, karena Indonesia membutuhkan tenaga produktif yang dapat digunakan untuk memajukan perekonomian. Saat ini perekonomian di Indonesia didominasi oleh usia-usia produktif. Jika penduduknya turun, maka angka dari usia produktif tersebut akan ikut berkurang juga. Jika angka produktivitas turun, maka nilai dari ekspor Indonesia akan ikut turun juga. Inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi turun, karena ekspor memberikan dampak yang besar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, jika tingkat fertilitas dan mortalitas adalah nol dan migrasi lebih besar daripada terjadinya emigrasi, maka yang akan terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah tertentu. Sehingga dampak dari terjadinya hal ini akan terjadi ketimpangan tenaga kerja yang ada di suatu daerah. Itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini kondisinya banyak yang berpindah ke kota-kota besar. Lalu soal yang ketiga yaitu jumlah penduduk di Indonesia dari hasil sensus tahun 1990 adalah 147,5 juta. Sensus penduduk pada tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan tahun 2020 dengan menggunakan metode penghitungan aritmatik dan geometrik. Nah, selanjutnya yaitu
jawaban dari soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berhubungan dengan kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 dan tahun 2020. Nah, penyelesaiannya dapat dihitung melalui metode aritmatik dan juga metode geometrik. Nah, yang pertama ini akan aku jelasin mengenai metode aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT. Nah, pada gambar di samping dapat terlihat hasil perhitungan dengan menggunakan metode aritmatik. Yang pertama yaitu jumlah penduduk pada tahun 2010. Nah, mengapa ditulis P20? Karena menggunakan P0 pada tahun 1990. Nah, yang akan dihitung merupakan 2010. Nah, cara penghitungannya tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah tersedia tadi. P0 yaitu 147.500.000 kurung buka 1 plus R yaitu 0,197 dikalikan T yaitu 20, sehingga kita dapat memperoleh 147.500.000 dikalikan 1,394, sehingga diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2010 yaitu 205.615.000 jiwa. Nah, dengan rumus yang sama kita dapat menghitung jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu P30 sama dengan 147.500.000 orang dikalikan 1 plus 0,197 dikalikan 30, sehingga dapat diperoleh 147.500.000 dikalikan 1,591 dan diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 234.672.500 jiwa. Nah, berdasarkan penghitungan aritmatika tersebut sehingga diperoleh kesimpulan yaitu dengan menggunakan aritmatika diperoleh hasil penduduk di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 205.615.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 234.672.500 jiwa. Nah, penghitungan yang selanjutnya yaitu penghitungan secara geometrik. Nah, pada geometrik ini yang berbeda hanyalah rumusnya saja, yaitu PT sama dengan P0 kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat T. Nah, sehingga diperoleh proyeksi penduduk pada tahun 2010 yaitu P20 sama dengan 147.500.000 kan dengan 1 ditambah 0,197 kurung tutup pangkat 20. Nah, diperoleh proyeksi penduduknya pada tahun tersebut yaitu 217.851.559,06 dikarenakan jumlah penduduk. Selanjutnya, pada soal yang keempat, soal yang terakhir yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun sebuah kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan antara SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Nah, yang selanjutnya adalah soal yang terakhir atau soal yang keempat, yaitu mengenai keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Nah, SDGs sendiri merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan oleh PBB yang disepakati oleh negara-negara pada tanggal 25 September 2015 dengan tujuan akhir yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi, dan juga menjamin kemakmuran bagi seluruh masyarakat. SDGs ini merupakan tindak lanjut dari MDGs yang berlaku pada tahun 2015 sampai nanti tahun 2030
yang memuat 17 tujuan dengan 169 capaian. Nah, pada 17 tujuan ini terdapat poin yang ke-11, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif yang aman, tahan lama, dan juga berkelanjutan. Lalu, poin SDGs ini mengacu pada fungsinya untuk memberikan jaminan terhadap penyediaan hunian yang aman dan layak, sehingga poin SDGs ini sangat erat hubungannya dengan kependudukan, terutama yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri saat ini merupakan negara yang padat penduduk dengan posisi 4 besar dengan penduduk terbanyak. Ledakan penduduk yang ada di Indonesia dan juga kelangkaan tanah menjadikan masalah ini sangat erat hubungannya dengan Indonesia. Nah, harga rumah yang semakin tinggi, terutama pada daerah perkotaan, menyebabkan adanya pemukiman kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas dari kehidupan perkotaan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri tidak lantas berdiam diri. Pemerintah Indonesia mengikuti tujuan dari PBB dan berkomitmen pada tahun 2030 untuk dapat menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, dan juga terjangkau, dan memiliki pelayanan yang memadai. Pemerintah Indonesia sendiri tiap tahunnya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan berupa pemukiman kumuh. Banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dari mengubah pemukiman kumuh menjadi daerah wisata, menjadi daerah hijau, dan juga sebagainya. Pemukiman kumuh ini biasanya terjadi di daerah pinggiran sungai atau bantaran sungai. Sudah banyak bukti yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk merubah pemukiman kumuh, yaitu contohnya saja di Jodipan Malang. Nah, pada Kampung Jodipan Malang ini dirubah jadi lebih nyaman dan juga dibuka untuk wisata, sehingga masyarakat menjadi berlomba-lomba untuk dapat menjaga kebersihan dari kampung yang sudah dimilikinya. Isu kependudukan yang berkaitan dengan SDGs poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang haruslah berkelanjutan. Komunitas ini merupakan pemukiman penduduk tadi. Nah, penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengelola sumber daya alam yang baik, efisien, tepat, dan juga maksimal, sehingga dapat menjaga aspek keberlanjutan lingkungan. Nah, berhubungan dengan poin SDGs yang ke-11 ini tentunya ada hubungannya dengan tingkat pendidikan di Indonesia. Tingkat pendidikan Indonesia masihlah rendah dan juga menyebabkan penghasilan Indonesia juga masih rendah. Oleh karena itu, banyak sekali kampung-kampung kumuh yang masyarakatnya belum sadar akan pembangunan berkelanjutan, seperti pada poin 11 SDGs tadi. Nah, itu tadi penjabaran dari 4 soal yang sudah diberikan. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf dan semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.